Pada episode kali ini, 31 penasaran dengan pembudidaya rumput laut yang ada di Nunukan. Banyak sekali masalahnya yang muncul dan banyak sekali juga keresahan hatinya yang ingin dia sampaikan. Langsung aja kita gas, koy. 11 tahun membudidaya rumput laut. Ya, Dapat apa aja, Pak? ya alhamdulillah Dapat rezeki. ya rezeki lah, setidaknya cukup untuk kehidupan sehari-hari kan, biaya anak istri. Bapak suka merendah untuk meroket, Pak. Sukanya itu Pak, kalau macam sekarang ini kan, pertama ya pertumbuhan rumput agak bagus, kemudian harga bagus. Nah dukanya itu ya Harga turun. harga turun, rumput itu tidak subur. Karena ini rumput laut Pak, bukan berarti itu tiap tahunnya itu harus tiap bulannya itu subur terus. Memang ada musimnya. Jadi kalau masuk bulan 6 sampai bulan 10 itu puncaknya rumput laut kok di Nunukan. Ada. Kita tuh 2 poin ya. Ada Gimana 2 Pak poin, iya. pendapat Bapak sebagai pembudidaya nih terhadap para pemukat mungkin yang bisa dibilang mengganggu atau bahkan itu malah justru baik. Menurut Bapak gimana? Kalau menurut saya Pak, itu pemukat ada posisi baiknya, ada tidak baiknya, tapi lebih baik-baiknya. Lebih banyak baiknya. Baiknya, kenapa? Karena itu kalau pemukat tidak ada, menurut saya lah, tapi ini pemikiran dangkal saya kan. Pak, dangkal dari mana Iya. 11 tahun sudah kok. Karena kalau andai kan tidak ada pemukat, itu rumput laut yang jatuh-jatuh kan, itu kan pasti jatuh Pak. Kalau kita panen itu tetap jatuh-jatuh dia. Kalau misalnya tidak ada yang ambil itu kan akan terjadi pendangkalan di lautan. Akhirnya tidak boleh kita membudidaya lagi. Karena itu kalau rumput jatuh, dia itu palingan mengalir sampai ke pelabuhan, pasang air kembali lagi, jadi di situ-situ aja, tidak kemana-mana. Tapi tidak semuanya pemukat. Kadang ada yang baik, ada yang enggak. Berarti oknum ya. Oknum iya. Ada juga oknum itu kadang misalnya merusak kan. Misalnya kalau sangkut jangkarnya di pukatnya di jangkar, dia langsung potong. Maunya dia buka baik-baik, dia langsung potong. Kadang kita dapatkan, makanya kita berani bilang begitu. Sering pernah juga saya marah, cuma kenapa kau cabut? Dia bilang, mohon maaf Pak sangkut pukat saya. Kita mau marah, kasihan juga tua dari saya lah. Kalau masih muda mungkin bisa dimarahin. Itu mungkin hanya alasannya. Tapi memang betul, dia sangkut pukatnya, hanya dia cabut. Jadi makanya itu seandainya ada pertemuan itu antara pemukat dengan pembudidaya, istilahnya kita mau cari solusi supaya pemukat berjalan, pembudidaya berjalan. Nggak usah lah ada aktivitas kalau malam. Oh, selama ini aktivitas malam ada? Malam sering Pak, bahkan lebih banyak malam. Lebih banyak malam. Lebih banyak malam, kalau siang itu jarang. Loh. Ya saya kurang ngerti juga apa alasan mereka, tapi alasan mereka itu banyak didapat kalau malam. Saya bilang ya disitulah kita macam Malam air pasang kali enak. sama juga Pak, siang juga pasang air, ombak juga ada siang, ada juga malam. Jadi kalau menurut saya itu untuk amannya lebih baik siang aja memukat. Alasannya? Alasannya supaya pertama kan kelihatan semua yang kita mau pasangi itu bahwa ini deretannya tidak ada bentangannya orang. Terus kalau kita jalan angkat rumput itu kalau siang kan kelihatan. Nah kalau malam, yang jelas kalau malam itu Pak, ya mana kita lihat anunya orang disentuh lah di apa kena kipas, nggak dilihat. Akhirnya banyak yang putus punya pembudidaya. Banyak yang putus. Banyak yang putus karena mereka nggak sengaja juga, tapi karena namanya malam. Nah, seandainya bisa siang itu enak sekali sebetulnya. Sering. Bahkan sekarang masih ada. pernah itu Pak. Belum lama ini kan kami turun. Kenapa ada bentangan kami itu di pinggir. Habis diambil isinya, dibawa ke pinggir itu bentangannya digantung. Jadi anak-anak bilang ada bentangan di sana banyak. Saya bilang, enggak percaya saya kan. Jadi saya turun lah ambil. Astaga ada betul. Itu kalau ditafsir kerugiannya berapa tuh kalau kayak gitu? Ya lumayan sih. Lumayan ya. Lumayan. Kalau siang bagus aja sebenarnya. Pen-pen aja ya. Bagus baik-baik aja. Malah saya support itu kalau ada pemukat masuk di tempatku itu, masuk di macam bentanganku itu, saya senang sekali kalau siang. Saya senang. Bahkan itu kadang di sini ku pasang. Kadang kalau misalnya bentangan kosong kan habis kita panen, kan mereka tidak berani itu masuk karena takutnya kita datang disuruh cabut karena mau dipasangin kan. Tapi kalau saya datang itu kadang lihat orang tidak ada tempat, sini, kau pasang di sini. Belum ku pasang ini. Wih Pak, terima kasih ya. Karena ya itu pikiran saya, yang penting tidak merusak. Bagus lah kalau ada yang ngambil jadi daripada mubazir kan, lebih baik dimanfaatkan orang. Bukan lagi orang lain, kemanakanku sendiri. 2 orang itu saya pecat dia. Gara-gara make. Nah dia kerjanya begitu. Dia kan pertama itu memang dia kalau dia macam pagi itu kan dia pakai
kuat dia kerja. Habis itu mungkin hilang kali pengaruhnya itu, loyo dia. Jadi saya enggak tahu juga alasannya sakit. Setelah saya pelajari rupanya dia pakai begitu. Lama kelamaan dia pakai malam, siangnya enggak boleh kerja. Jadi makanya saya pulangkan itu. 2 sudah, bukan lagi orang lain Pak, kemanakan ku sendiri, anak kakakku. Yang begitu Pak, karena ini Pak. Katanya Sepit itu Iya. gede kan dari pulau, tapi sekarang makin kelihatan kecil dia. Karena Pak, sekarang itu biar ndak layak di tempat orang merumput, dihantam juga karena harga naik begini kan. Jadi ada orang itu Pak, harga mahal, dia genjot dia merumput, baru dia gasak terus merumput, berbanyak talinya kan. Lain kalau macam kami ini memang sudah ibaratnya itu sudah dia sudah lama kita kerja ya, mau naik harga, mau turun harga, mau jadi mau apa, tetap kita kerja.